Banyak seller yang ngira kenaikan biaya promo ekstra per 1 November 2025 di Shopee kemarin cuma cara Shopee cari duit tambahan. Teman-teman, kalau kalian mikirnya gitu, kalian termasuk naif ya. Saya Rian, seller kategori menengah yang udah di Shopee bertahun-tahun, udah ngebedah habis jeruan kebijakan baru ini. Saya nemuin fakta bahwa ini bukan sekedar inflasi biaya, ini adalah pergeseran struktural. Shopee itu sekarang lagi ngelakuin namanya purifikasi pasar. Efektif per 1 November, biaya layanan promo ekstra naik jadi 4,5% dengan batas cap 60.000. Tapi di video ini kita nggak bakal bahas cara daftar promonya. Saya cuma mau bongkar kenapa kebijakan ini dirancang untuk mematikan seller-seller menengah ke bawah, seller kecil khususnya, mengamankan margin EBITDA induk perusahaan mereka yang lagi berdarah-darah. Dan kenapa mereka nggak takut kita kabur ke TikTok Shop? Kita bedah datanya sekarang, coba ya. Pertama, kita ngomongin soal matematika realitanya ya. Jangan cuma kita lihat angka 4,5%-nya. Kita harus lihat apa sih yang disebut stack fee burden. Atau itu beban biaya yang bertumpuk-tumpuk ya. Jadi seorang star seller di kategori fashion misalnya, sekarang menghadapi total cost of doing business sekitar 20,5% sampai 23,5% dari omset. Kalau margin bersih kalian cuma 25%, dan itu standar di seller ya, itu artinya kalian kerja bakti aja penjualannya. Profit kalian habis dimakan sama platform. Terus ada yang bilang, ya udah bang, keluar aja dari program promo ekstra. Kan ini opsional programnya. Nah, salah ya, di atas kertas ini opsional, tapi secara algoritmik ini sebenarnya jebakan. Toko tanpa rencana promo ekstra dan gratis ongkir itu bakal kehilangan prioritas traffic secara drastis sebenarnya. Jadi kita tuh tersandra ikut program ini. Margin juga habis, nggak ikut program toko sepi. Ini bukan pilihan strategis, ini syarat bertahan hidup. Nah, ini bagian paling gelap dari analisanya ya. Jadi kebijakan ini menciptakan pemenang winner and loser gitu, yang disengaja. Ada mekanisme cap atau batas maksimal potongan 60.000 per quantity order. Per ordernya. Ini kelihatannya adil, tapi aslinya ini adalah pajak regresif dari Shopee. Oke, sekarang kita lihat hitungannya. Kalau kalian jual casing HP harga 30.000, terus kalian kena potongan 4,5% penuh. Ditambah biaya tetap, sekarang ada 1.250, habis udah marginnya. Tapi kalau official store kayak laptop jual 5 juta, potongan 4,5%, harusnya kan 225.000. Tapi karena ada cap-nya, mereka cuma kena biaya 60.000. Itu artinya efektif rate mereka cuma 1,2% ya. Nah, jadi Shopee itu secara halus bilang, kami mau jualan barang mahal atau yang GMV-nya gede-gede. Kami nggak butuh ribuan seller-seller receh yang bikin semak platform gitu ya. Mereka lagi ngelakuin yang namanya efisiensi operasional dengan ngebuangin long tail seller atau seller-seller kecil yang nggak efisien ya. Jadi pertanyaan kenapa sih Shopee sejahat ini sama seller-seller kecil? Jawabannya ada di laporan keuangan Q3 2025 perusahaan induk mereka, C Limited. Nah, meskipun pendapatan naik, margin EBITDA e-commerce, yaitu Shopee mereka itu anjlok ke 0,6%. Jelas ini bikin investor marah. Nah, penyebabnya Shopee lagi bakar duit gila-gilaan di subsidi logistik buat melawan TikTok Shop. Jadi kenaikan biaya admin kita ini dipakai buat apa? Buat nge-subsidi perang logistik itu. Nah, kita para seller yang ngebiayain paret pertahanannya Shopee ini, biar mereka bisa punya infrastruktur fisik yang nggak bisa ditiru sama TikTok Shop. Dan Shopee tahu kita nggak bisa kemana-mana ya. Karena Tokopedia dan TikTok Shop juga udah naikin biaya. Ini namanya oligopolistic pricing power ya. Jadi nggak ada lagi tempat pelarian yang murah. Jadi narasi korban ini nggak bakal nyelamatin bisnis kita sebenarnya. Jadi strategi perang harga udah resmi mati di November 2025 ini. Ini rekomendasi saya berdasarkan analisa dari yang udah saya lakuin, analisa yang tadi. Oke, sekarang kita harus audit SKU secara ekstrim. Cek margin per produk. Kalau bersih di bawah 25%, itu kill produknya. Atau kita harus naikin harga. Kita nggak bisa tuh sedekah terus-terusan ke platform.
Nah, yang selanjutnya kita manipulasi AOV dengan bundling. Karena cap biaya itu per item quantity, bukan per order. Jadi kita mainkan bundling, jual paket isi 3, isi 5, biar biaya tetapnya 1.250-nya nggak kerasa berat dan efisiensi logistiknya naik ya. Nah, yang ketiga kita fokus ke retensi luar platform. Tentu aja biaya akuisisi di Shopee makin lama makin mahal. Mulai tarik database customer kita ke WhatsApp atau ke website sendiri ya. Nah, terus juga Shopee ini sedang berubah dari fase pertumbuhan ke fase ekstraksi nilai. Kita harus berubah dari pedagang kelontong jadi pebisnis brand. Kalau enggak, kita pasti bakal kegerus seleksi alam ini sih. Oke, jadi itu dia tadi bedah tuntas realita baru Shopee November 2025. Pahit ya, jelas. Tapi lebih baik kita tahu pahitnya sekarang, kalau nggak kita kejebak terus-terusan. Dan daripada bangkrut pelan-pelan, kita selamatkan toko kita. Share video ini ke seller-seller lain, kalau biar mereka sadar ini bukan cuma soal naik 1-2%, tapi ini soal kelangsungan hidup jangka panjang toko mereka. Saya Rian, silahkan kita ngobrol di kolom komentar ya.